Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Maksimum BTN seluruh Nusantara. Bertemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas tema Marhaban ya Ramadan. Bagi umat Islam, ini tentunya hal yang sangat ditunggu-tunggu. Mereka dengan sukacita tentu saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi sobat, ada satu hal yang kita juga harus hati-hati di dalam menyikapi sukacita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sampai niat suci yang sudah kita tanam di dalam hati kita akhirnya menjadi sia-sia di hadapan Allah. Seperti apa sih sukacita yang Allah suka, yang Allah bisa angkat derajat kita dari sukacita kita dalam menyambut bulan suci Ramadan dan akan kita jalankan selesai bulan suci Ramadan. Seperti apa? Bersama kami telah hadir orang tua saya, guru kami semua, Bapak Ustadz Rojak, Sarjana Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Rojak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rojak, kabar Bapak sekeluarga? Alhamdulillah keluarga juga sudah tercipta sedemikian rupa karena tinggal sesaat lagi Ramadan akan tiba. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita bicarakan bahwasannya Ramadan ini betul-betul sangat dinantikan oleh seluruh umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sukacitanya berbagai masing-masing orang menyiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dan menjalankannya nanti di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Nah, seperti apa sih sebetulnya Pak Ustadz dalam sukacita menyambut Ramadan yang disukai oleh Allah hingga Allah dapat mengangkat derajat kita dan berakhir kita nanti di surganya kelak. Mohon Pak Rojak bimbingannya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ramadan yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Tentunya menanti-nantinya itu bukan sekedar yang murahan lah, ecek-ecek, cuman sekedar orientasinya duniawi. Mungkin tukang cendol juga Ramadan akan datang juga ada bersukaria karena harapannya nanti Ramadan omsetnya tambah. Dan kemudian nampak kehidupan kuliner juga sudah sedemikian rupa. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fariha bituhulir Ramadan, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang senang, suka akan datangnya Ramadan, Allah akan anugerahkan ampunan segala dosa-dosa yang telah dilakukannya tahun-tahun yang lampau. Nah, ini jadi orientasinya adalah kemuliaan diri kita di hadapan Tuhan, yaitu dengan Ramadan datang, yaitu kita namanya manusia apapun ya, ada khilaf, ada salah, dan akan merasakan luar biasa kalau nanti mendapatkan ampunan. Nah, jadi mestinya ya bukan sekedar untuk senang akan datangnya Ramadan, tapi mesti harus difahami, mestinya harus yang bagaimana. Masya Allah. Jadi kita juga jangan sia-sia menyambut sukacita bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Yeah. Seperti itu. Jadi kita juga harus memahami langkah apa sih yang seharusnya kita buat untuk menyikapi bulan suci Ramadan. Ada nggak sih Pak Ustadz bagaimana Allah tuh menyukai sukacita itu seperti apa sih Pak Ustadz? Gitu. Jadi Ramadan yang memang ini adalah satu sebenarnya yang kita pahami, yang harus kita imani. Ramadan ini adalah anugerah, karunia yang Allah berikan spesial, khusus, yaitu kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Karena Allah yang maha mengetahui dan Allah maha Rahman Rahim, bahwa umat Muhammad itu adalah umatnya yang terakhir dan umurnya juga pendek
Tapi dengan adanya Ramadan, yaitu umatnya Nabi Muhammad itu akan mampu menjadikan dirinya as-sabiqunal awwalun, yaitu menjadi pemenang utama pertama yang masuk surga dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Nah, karena memang di dalam Ramadan ini adalah, kalau kita gambarkan umpamakannya, Ramadan ini adalah suatu kado istimewa yang diberikan oleh Allah khusus kepada umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya itu isinya terkandung yang luar biasa. Satu di antaranya yaitu amal-amal ibadah sunnah, yaitu kita akan memperoleh pahala sama saja dengan amal-amal ibadah yang wajib. Dan kemudian di dalamnya ini juga ada yang namanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu disebutkan di dalam surat Al-Qadar surat 97, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu ada di dalam bulan Ramadan itu, yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran. Dan di situ ada yang namanya Lailatul Qadar, yang dikatakan dalam Al-Quran tadi itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Jadi andaikan umat Muhammad ini setiap Ramadan ketemu dengan Lailatul Qadar, maka dia ibadah dalam keadaan satu malam itu, yaitu ibadah seperti 93 tahun. Nah, jadi kalau dia umatnya Muhammad tidak mesti setiap tahun mungkin ketemu Lailatul Qadar 10 kali saja dalam seumur hidupnya, maka berarti 93 kali 10 itu sudah seperti umat-umatnya nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu termasuk umatnya Nabi Nuh, yang dimana umatnya Nabi Nuhnya itu sampai umur 950 tahun. Nah, jadi kalau kita umur yang umat Muhammad yang sekarang umurnya agak lumayan 90 tahun, itu sudah 1/10-nya. Tapi hanya 1/10-nya umat yang sebelumnya, yang fisiknya gede-gede dan umurnya panjang-panjang, tapi gapean untuk memperoleh nilai pahala, untuk tiket bisa menghantarkan diri ke surga, yaitu hanya umat Muhammad saja. Maka umat Muhammad ini kalau datang Ramadan terus kemudian dengan santeria, cuman suka-suka begitu saja, senang adanya Ramadan, sebentar lagi nanti akan ada baju baru, akan banyak kue. Kalau hanya orientasinya yang begitu, subhanallah, amat sangat sayang. Dan itu termasuk orang yang zalimun li nafsih, dan orang termasuk yang khosir, orang yang rugi. Nah, itu mestinya umat Muhammad ini datangnya Ramadan, yaitu siap tekad untuk kerja keras, mumpung Ramadan, melakukan ibadah sunnah, akan memperoleh pahala sama dengan ibadah wajibnya itu. Maka segala amal-amal ibadah, mungkin tadarus, mungkin infak sedekah, mungkin sholat tarawih, dan terutama qiyamul lailnya, yaitu untuk menyambut Lailatul Qadar. Nah, inilah yang mestinya orang yang akan memperoleh artinya datangnya Ramadan senang, yang diridhoi dan disukai oleh Rasul, yaitu orang yang menyingsingkan kerah kain bajunya itu, yaitu untuk melakukan amal-amal soleh, segala amal-amal karya apapun yang di dalam Ramadan, karena yang sunnah saja itu nanti akan memperoleh pahala yang wajib. Nah, inilah yang mestinya kita sikapi, bukan sekedar kita Ramadan dan akan rugi kalau Ramadan yang akan datang ini ya sama saja dengan Ramadan kemarin kita menyikapinya. Mestinya Ramadan yang sekarang kita ini akan jadikan yang lebih baik daripada Ramadan. Maka yang perlu ada di dalam jiwa kita itu seolah-olah bahwa tahun ini adalah
usia yang terakhir akan menjadikan Ramadan untuk yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Masya Allah guys, tahu nggak? Saya merinding dengernya. Ini juga cambuk buat saya. Ya semoga ini juga buat teman-teman yang menonton menjadi ilmu dan menjadi satu cambuk juga buat para sobat di luar sana, saudara-saudaraku yang beragama Islam. Yuk, mari kita sambut bulan suci Ramadan tanpa sia-sia, dengan sukacita yang Allah sukai dan juga Rasulullah menyukainya. Selamat menonton dan selamat menjalankan ibadah suci bulan Ramadan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.